Jaya. Yang kami hormati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rafflesia, Ibu Arisa Intan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Rafflesia, Bapak Danang, Perwakilan Pemerintah Kabupaten Rafflesia, Bapak Indah Bayu, Camat Karangtinggi, Bapak Muhammad Fauzan, Kepala Desa Durian Demang, Bapak Diki Ramadan, Sekretaris Desa, Bapak Hadi Wiranata, serta seluruh peserta rapat yang saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan simulasi rapat persiapan redistribusi tanah pada hari ini dalam keadaan sehat. Perkenalkan saya, memperkenalkan diri, saya Fania Puspitasari yang akan bertugas sebagai moderator dalam kegiatan simulasi rapat pada siang hari ini. Hadirin yang saya hormati, rapat persiapan ini merupakan tahapan awal dari proses redistribusi tanah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan agraria, memberikan kepastian hukum serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dari seluruh unsur pemerintah, perangkat desa, dan masyarakat sangat diperlukan. Adapun agenda paparan pada simulasi rapat kali ini mencakup 4 materi utama, yaitu rencana kerja redistribusi tanah di Desa Durian Demang, peta administrasi Desa Durian Demang sebagai gambaran batas-batas administrasi, peta penggunaan tanah Desa Durian Demang yang menunjukkan fungsi dan pemanfaatan lahan saat ini, serta peta status tanah Desa Durian Demang yang akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan distribusi tanah. Selanjutnya, mari kita simak bersama pemaparan materi rencana kerja redistribusi tanah di Desa Durian Demang oleh Ibu Arisa Intan. Kepada Ibu Arisa Intan, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para tamu undangan yang telah menghadiri rapat di Kantor Pertanahan Kabupaten Rafflesia. Selamat pagi, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Rafflesia, Indra Bayu. Selamat pagi, Bapak Camat Karangtinggi, Bapak Fauzan. Selamat pagi, Bapak Kepala Desa Durian Demang. Selamat pagi, Bapak Sekretaris Desa dan perwakilan masyarakat, Mas Zulfikar. Baik, langsung saja kita mulai rapat redistribusi tanah pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah pembagian ulang tanah yang dikuasai oleh negara kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah. Tujuannya apa? Untuk pemerataan kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan penguasaan tanah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan produktivitas tanah itu sendiri. Apa saja tanah yang akan dibagikan? Jadi tidak semua tanah dapat kita bagikan dalam proses redistribusi tanah ini. Tanah yang rencananya akan kita redistribusikan pada kegiatan ini merupakan tanah bekas tambang, yaitu tanah bekas tambang di Desa Durian Demang yang telah menurut inventarisasi kami tidak digunakan sejak tahun 2023, sehingga perlu adanya peningkatan produktivitas dengan adanya redistribusi tanah yang akan kita laksanakan ini. Dapat dilihat semuanya, ini adalah rencana lokasi redistribusi tanah. Menurut inventarisasi kami, di Desa Durian Demang, Kecamatan Karangtinggi, Kabupaten Rafflesia, Provinsi Cendrawasih, terdapat tanah bekas tambang yang tidak digunakan sejak tahun 2023, yang kondisinya sekarang merupakan tanah kosong, yang dapat kita kategorikan sebagai tanah kritis. Luasnya kurang lebih 50 hektar. Untuk itu, perlu dilaksanakan redistribusi tanah kepada masyarakat. Kriteria masyarakat yang dapat menerima tanah yaitu warga negara Indonesia, berusia paling muda 18 tahun atau sudah dewasa, dan berdomisili di wilayah tempat tanah itu. Kriteria penerimanya, jadi bukan
kita membagikan tanah ini bukan hanya kepada masyarakat biasa, tetapi benar-benar masyarakat yang membutuhkan, seperti petani garam, petani penggarap, buruh tani, nelayan, dan sebagainya. Untuk itu, kami meminta kerjasama dari berbagai pihak yang hadir di sini, seperti kepala desa, sekretaris desa, dan masyarakat, yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan mengetahui keadaan di lapangan seperti apa. Untuk bersama-sama kita menyusun siapa saja yang akan menjadi subjek dari redistribusi tanah ini. Untuk tahapan kegiatan akan dijelaskan lebih lanjut dengan Kepala Seksi Pemberdayaan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan pada hari ini kita dapat melaksanakan simulasi rapat persiapan redistribusi tanah. Sebelumnya selamat pagi kepada Bapak Sekda, Bapak Idra. Selamat pagi Bapak Camat, Bapak Fauzan. Kemudian selamat pagi Bapak Kepala Desa, Bapak Diki. Dan selamat pagi kepada Bapak Sekretaris Desa, Pak Carik, Bapak Hadi Ranata. Dan terima kasih kepada perwakilan masyarakat yang telah hadir, Mas Zulfikar. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pemaparan yang telah dipaparkan oleh Ibu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rafflesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan dari kegiatan redistribusi tanah yang dilakukan di Kabupaten Rafflesia, tepatnya di Desa Durian Demang. Untuk tahapan kegiatan redistribusi tanah, yang pertama itu melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya di Desa Durian Demang yang terkena adanya kegiatan redistribusi tanah, khususnya pada kawasan tanah bekas tambang. Kemudian yang kedua, adanya inventarisasi dan identifikasi subjek dan objek redistribusi tanah. Kemudian pada tahapan yang ketiga itu melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah pada kawasan yang termasuk bekas tambang. Kemudian yang keempat itu penetapan objek redistribusi tanah oleh Kantah maupun Kanwil atau RBPN. Kemudian yang kelima itu penetapan subjek redistribusi tanah oleh Bupati. Selanjutnya yang keenam itu pemberian hak atas tanah atau penerbitan surat keputusan redistribusi tanah oleh Kantah. Kemudian yang terakhir yakni penerbitan sertifikat dan pembukuan hak atas tanah oleh Kantor Pertanahan. Setelah tahapan redistribusi telah dilakukan, kita telah merencanakan untuk waktu pelaksanaan atau jadwal kegiatan rencana kegiatan redistribusi, yaitu yang pertama itu rapat teknis lanjutan dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2025. Kemudian survei lapangan awal itu dilakukan pada tanggal 30 Mei 2025. Kemudian pengukuran dan pemetaan dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2025. Kemudian penetapan subjek dan objek dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2025. Selanjutnya penyerahan sertifikat hasil redistribusi tanah itu dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2025. Kemudian dukungan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan redistribusi tanah bekas tambang yang dilaksanakan di Desa Durian Demang. Ini yang pertama, dokumen kepemilikan atau penguasaan dari masyarakat. Dokumen-dokumen yang perlu dikumpulkan. Kemudian yang kedua itu akses data pertanahan dan kependudukan.
Kemudian koordinasi lintas sektor, yakni desa, kecamatan, dan kabupaten. Kemudian dukungan partisipatif dari seluruh warga, sehingga kegiatan redistribusi ini sangat memerlukan adanya partisipasi dari masyarakat Desa Durian Demang itu sendiri. Kemudian pada penutup ini redistribusi tanah harus dilaksanakan secara adil dan transparan dan partisipatif. Kemudian komitmen dan sinergi seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan. Kemudian dengan adanya kegiatan redistribusi tanah ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Durian Demang, khususnya dalam pengelolaan tanah bekas tambang, sehingga masyarakat dapat mengelola kembali dan memanfaatkan tanah itu sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Durian Demang. Wilayah Desa Durian Demang itu pada peta administrasi ini Desa Durian Demang itu berbatasan dengan Desa Renah Semangat, kemudian Padang Tambak, Karang Tinggi, Dusun Baru 2, kemudian yang di atasnya itu ada Tabah Penanjung. Nah, selanjutnya pada tampilan peta penggunaan tanah. Untuk kawasan pertambangan pada tampilan peta itu disimbolkan dengan warna biru gelap yang dikelilingi dengan perkebunan rakyat yang sebagian besar atau mayoritas di Desa Durian Demang itu merupakan perkebunan rakyat. Kemudian untuk wilayah perkampungan itu sendiri berada di lintas jalan arteri. Kemudian untuk status tanahnya. Nah, untuk peta status tanah Desa Durian Demang itu sendiri, yang pertama itu ada tanah bekas tambang itu yang disimbolkan dengan warna merah yang menjadi objek redistribusi tanah. Kemudian ada juga hak guna usaha yang disimbolkan dengan warna hijau. Kemudian ada hak milik yang disimbolkan dengan warna ungu. Nah, untuk redistribusi tanah bekas tambang ini perlu adanya pendampingan kepada masyarakat, karena tanah bekas tambang itu tanah yang kritis, sehingga setelah dilakukan kegiatan redistribusi tanah perlu adanya pendampingan kepada masyarakat dalam melakukan pengelolaan sehingga dapat mengembalikan fungsi tanah itu sendiri, kemudian dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat baik dalam pertanian maupun perkebunan, sehingga tanah tersebut dapat dimanfaatkan kembali dan mengembalikan fungsi tanah itu sendiri. Jika tanah bekas tambang itu tidak dikelola dengan baik, saya rasa itu dapat atau belum bisa kembali ke fungsi aslinya, karena tanah bekas tambang itu kandungan mineral maupun kandungan zat-zat yang ada di dalamnya itu menurun jika langsung dilakukan pengelolaan baik untuk pertanian maupun perkebunan. Baik, kita sudah mendengar pemaparan materi dari Ibu Arisa Intan dan Bapak Danang.
Selanjutnya kami membuka sesi tanggapan dan diskusi. Dipersilakan dari para pihak, mungkin dimulai dari Bapak Indra Bayu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak kantor pertanahan Rafflesia atas paparannya. Saya rasa cukup bagus ya terkait dengan redistribusi tanah di eks tambang ini. Cuman ada beberapa hal yang menjadi perhatian saya. Ini kan di wilayah saya ini tentu saja kita tahu bagaimana aktivitas tambang itu dilakukan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasih, Pak Danang tadi kan, tanah bekas tambang itu merupakan tanah yang kritis. Lalu bagaimana solusi dari pihak kantor pertanahan? Pendampingan seperti apa? Soalnya bekas tambang itu pasti memerlukan tahapan yang cukup panjang, seperti mungkin direklamasi dulu atau kegiatan lain. Soalnya apakah tanah bekas tambang ini sudah dilakukan studi kelayakannya? Apakah benar tanah ini mampu untuk kembali dimanfaatkan sebagai pertanian atau perkebunan? Takutnya kalau belum dilakukan hal itu, setelah diredistribusi tanah ini hanya akan menjadi seperti itu saja gitu. Saya rasa cukup. Mungkin Pak Camat ada tambahan? Ya, terima kasih. Saya ingin menyampaikan, tadi sekilas saya membahas dengan Pak Sekda di sebelah saya ini. Tadi dia menyinggung masalah biaya. Yang saya tahu itu di media sosial, program redistribusi tanah ini itu tidak dipungut biaya atau alias gratis. Namun kemarin tahun lalu itu ada program PTSL, itu ada pemungutan biaya untuk ya seperti administrasi dan materai sejumlah sekian. Lalu saya mau bertanya, bagaimana dengan pihak-pihak yang berperan seperti Pak Sekda, Pak Camat, dan Kepala Desa dan yang lain-lain yang turut terlibat dalam program ini? Apakah ada sejumlah biaya atau apa gitu? Karena kita kan juga mempunyai kewajiban selain mengurusi wilayah kecamatan dan desa, kita juga membantu mensukseskan program ini. Lalu apakah ada alokasi anggaran sejumlah biaya untuk kami bagi anggaran biaya operasional untuk kami yang turut terlibat dalam program ini? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan masyarakat mau menanyakan satu, jika tanah yang didistribusikan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, adakah mekanisme untuk mengajukan permohonan perubahan atau perbaikan? Itu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kantor pertanahan Kabupaten Rafflesia yang melakukan kegiatan redis di desa kami, yaitu Desa Durian Demang. Yang ingin saya tanyakan yaitu apa yang menjadi langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan partisipasi dari masyarakat desa dalam proses redistribusi tanah.
Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kaprisia, saya selaku Sekretaris Desa Durian Demang ingin menanyakan satu hal untuk melanjutkan pertanyaan dari Kepala Desa. Kami mohon petunjuk untuk kesuksesannya program redistribusi ini mengenai prosedur dan persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh warga desa kami, karena kita mengetahui tidak seluruh warga di desa kami aktivitasnya sebagai pekerja penambang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Mungkin langsung saja dijawab oleh Ibu Arinza Intan dan Bapak Danang. Baik, dimulai dari pertanyaan Bapak Sekda. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi tanah kritis, tanah bekas tambang ini ya? Jadi sebelum penambang meninggalkan lokasi tambangnya, itu sudah ada peraturan yang mengatur mereka itu harus melaksanakan rehabilitasi dan reklamasi lahan. Jadi itu telah dilaksanakan di tahun 2023. Untuk kondisinya saat ini sudah ditutupi semak belukar. Jika semak belukar tumbuh, otomatis tanaman-tanaman lain berpotensi untuk tumbuh di sana. Jadi untuk itu sudah tidak perlu dikhawatirkan lagi karena kondisinya sekarang sudah hijau. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Bapak Camat mengenai anggaran ya Pak tadi Pak. Jadi pungutan masyarakat itu diatur oleh pemerintah desa menurut SKB. SKB itu surat keputusan bersama 3 menteri, maksimal pungutan biayanya 350.000. Kemudian untuk pihak yang terlibat nanti ada RAB-nya bagi pelaksana kegiatan. Terdapat biaya operasional terhadap pihak-pihak yang terlibat. Kemudian selanjutnya saya akan menjawab dari pertanyaan Mas Zulfikar mengenai adakah mekanisme untuk mengajukan permohonan perubahan ya Mas. Itu ada Mas. Jadi jika tanah yang didistribusikan itu tidak sesuai dengan harapan bagi dari segi lokasi, luas ataupun statusnya, itu ada mekanisme yang dapat ditempuh oleh warga untuk mengajukan permohonan perubahan ataupun perbaikan, yaitu melalui langkah ataupun prosedur yang harus diikuti oleh masyarakat. Itu yang pertama mengajukan keberatan yang dilakukan secara tertulis. Kemudian pengajuan keberatan secara tertulis itu dilakukan oleh warga, itu mengajukan surat keberatan atau permohonan perbaikan kepada kantor pertanahan. Surat ini juga harus dimintai tembusan kepada pemerintah desa terlebih dahulu. Dan surat ini harus memuat identitas lengkap dari pemohon dari perubahan yang diajukan, penjelasan mengenai ketidaksesuaian, misalnya lokasi tanah tidak sesuai, luasnya itu kurang atau tumpang tindih dengan pihak lain.
bukti pendukung seperti peta bidang, dokumentasi lapangan atau pernyataan saksi. Kemudian prosedur yang kedua itu verifikasi lapangan oleh kantor BPN. Setelah menerima permohonan yang diajukan oleh warga, itu BPN akan melakukan verifikasi administrasi dan survei lapangan untuk mengecek kebenaran benar atau tidaknya permohonan yang diajukan oleh warga itu mengenai klaim perubahan permohonan dan perubahan. Kemudian yang ketiga, musyawarah dan mediasi yang dilakukan oleh masyarakat dan BPN. Jika permasalahan itu melibatkan lebih dari satu pihak, BPN dan pemerintah desa akan memfasilitasi musyawarah antara para pihak untuk mencari penyelesaian dari adanya mediasi tersebut. Kemudian prosedur yang selanjutnya itu keputusan perubahan atau perbaikan, dan dilanjutkan dengan adanya penerbitan sertifikat revisi. Jadi untuk adanya perubahan dan permohonan perubahan itu bisa dilakukan, Mas. Sekian. Kemudian saya menjawab juga pertanyaan dari Bapak Kepala Desa, Mas Diki, mengenai langkah yang akan diambil untuk memastikan keikutsertaan partisipasi masyarakat dalam restitusi tanah, ya, ya Pak. Jadi untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam program redistribusi tanah ini, pemerintah dan instansi terkait biasanya mengambil beberapa langkah. Itu yang pertama, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai redistribusi tanah. Nah, untuk sosialisasi dan edukasi itu dilakukan oleh BPN dan pemerintah desa maupun Satgas Reforma Agraria, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang tujuan redistribusi tanah, kriteria penerima, subjek, kemudian mekanisme pengajuan pelaksanaan redistribusi tanah, kemudian hak dan kewajiban penerima dari redistribusi. Kemudian yang kedua itu pembentukan gugus tugas reforma agraria atau GTRA, terdiri dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, LSM, dan akademisi. Nah, untuk pembentukan gugus tugas sendiri itu berfungsi sebagai wadah kolaboratif untuk menampung aspirasi dan mengawal proses pelaksanaan redistribusi secara partisipatif. Kemudian pemetaan secara partisipatif, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam proses identifikasi, pemetaan dan pengukuran bidang tanah dari bidang tanah yang menjadi objek redistribusi. Kemudian musyawarah desa atau forum konsultasi publik digelar untuk menentukan daftar calon penerima dan objek tanah yang didistribusi. Pada musyawarah desa atau forum konsultasi ini, warga diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat maupun keberatan ataupun dukungan secara terbuka dalam forum konsultasi. Kemudian transparansi informasi. Informasi tentang penerima dan luas bidang tanah diumumkan secara terbuka. Jadi semua informasi itu diinfokan kepada masyarakat secara terbuka di papan pengumuman desa maupun melalui media massa, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi mengenai redistribusi itu dengan mudah dan dapat diakses atau dapat dilihat secara langsung di papan informasi desa. Kemudian pengawasan dan pelaporan oleh masyarakat. Masyarakat dapat memberikan laporan atau pengaduan apabila adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan redistribusi tanah. Kemudian pemberdayaan pasca redistribusi. Setelah dilaksanakan kegiatan redistribusi tanah itu, masyarakat tidak dilepas
begitu saja, namun tetap ada pemberdayaan atau pendampingan kepada masyarakat. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Bapak Sekdes, prosedur yang harus diikuti warga desa ini mengajukan permohonan redistribusi, Pak. Untuk warga desa yang akan mengajukan permohonan redis itu perlu mengikuti beberapa prosedur yang perlu dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama itu mengajukan permohonan kepada pemerintah desa. Kemudian pemerintah desa itu memberitahukan kepada kantor pertanahan. Jadi secara berkala. Jadi masyarakat itu mengajukan kepada pemerintah desa dan pemerintah desa itu mendampingi masyarakat untuk mengajukan ke BPN atau kantor pertanahan setempat. Selanjutnya melakukan penyuluhan kepada masyarakat calon penerima. Kemudian melakukan inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek dari penerima tanah dari kegiatan redistribusi. Selanjutnya seleksi calon penerima dan pengukuran bidang tanah yang akan diredistribusi. Selanjutnya sidang panitia pertimbangan land reform dan penerbitan surat keputusan dan sertifikat. Baik, terima kasih kepada para pihak yang telah bertanya pada rapat kali ini. Saya kira cukup jelas penjelasan dari Kepala Seksi Pemberdayaan tentang teknis pelaksanaan redistribusi tanah pada kegiatan ini. Sebelum saya mengakhiri rapat pada pagi hari ini, saya ingin bertanya kesediaan para pihak untuk membantu kegiatan redistribusi tanah bekas tambang yang ada di Desa Durian Demang. Bagaimana Bapak Sekda, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Sekretaris Desa, dan perwakilan masyarakat? Baik, terima kasih kepada para pihak yang telah bersedia mendukung kegiatan redistribusi tanah di Desa Durian Demang. Saya harap kita dapat bekerja sama dengan baik dalam melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih atas dukungan Bapak-Bapak sekalian. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Demikian rangkaian acara simulasi kita pada pagi hari ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Hizatul Aulia selaku juru kamera yang telah mendokumentasikan jalannya kegiatan ini. Semoga apa yang telah kita diskusikan dapat menjadi bekal dan pembelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Saya Fania Puspitasari selaku moderator. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.